jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Preview. Preview. Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Kita sudah memasuki bulan September. Namun situasi
COVID yang melanda baik di dunia maupun di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, justru belakangan ini semakin parah. Kita mendapatkan berita kemarin bahwa di Indonesia dalam beberapa hari ini COVID setiap harinya bertambah antara 2.000 sampai 3.000 orang. Nah, dengan situasi kondisi demikian, akhirnya kami putuskan bahwa untuk bulan September kita masih tetap melakukan ibadah secara online. Karena itulah di hari ini tanggal 6 September ibadah kita tetap kita jalankan secara online. Tema yang akan kita kupas pada hari ini adalah penyakit adalah kasih karunia Tuhan. Namun sebelum kita memasuki tema ini, kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Tema ada 3 lagu yang akan disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah arti kehadiranmu. Percayalah, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun kita menghadapi masalah kesulitan gara-gara COVID, kita menghadapi masalah sakit penyakit, tapi ketika Tuhan hadir di dalam hidupmu, engkau akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan penghiburan. Kemudian judul lagu yang kedua, Tuhan pasti punya rencana. Terus terang, saya tidak tahu dan Anda juga tidak tahu apa sih rencana Tuhan di balik semua masalah, kesulitan yang terjadi. Kenapa di dunia ini bisa dilanda COVID yang sudah hampir September berarti sudah 9 bulan. Karena bulan Januari 2020 COVID ini sudah terjadi. Kemudian yang ketiga adalah indah pada waktunya. Ketika kita mengerti rencana Tuhan, baru kita akan berkata, luar biasa, indah rencana Tuhan, indah pada waktu yang Tuhan tentukan. Mari kita persilakan Pendeta Jonathan Prawira untuk membawakan lagu penyembahan dan pujian ini. Saya harap juga seluruh sidang jemaat bisa mengikuti lagu-lagu ini. Mari kita nikmati pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu,
heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Walau harus berjalan di lembah kekelaman, tak perlu goyah sebab ku kenal siapa yang ku percaya. Tuhan pasti punya yang berbelas kasihan padaku. Tuhan pasti punya cara yang ajaib untuk menolongku. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik di dalam hidupku, yang menunjukkan iman dalam perbuatanku. Walau harus berjalan di lembah kekelaman, tak perlu goyah sebab ku kenal siapa yang ku percaya. Tuhan pasti punya hati yang berbelas kasihan padaku. Tuhan pasti punya cara yang ajaib untuk menolongku. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik di dalam hidupku, yang menunjukkan iman dalam perbuatanku.
waktunya. Ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Tuhan jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Walau kini ku menabur benih air mata, ku percaya suatu saat menuai berkasnya sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan yang dipimpin oleh Pendeta Jonathan Prawira. Nah, saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami adalah makhluk yang lemah. Walaupun kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau, kami memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lain. Namun dengan munculnya virus corona yang sudah melanda bumi 9 bulan ini, membuka mata kami.
sesungguhnya kami juga makhluk yang lemah. Hanya menghadapi virus yang begitu kecil, kami sudah mengalami kelumpuhan. Kami lumpuh dalam hal ekonomi, kami lumpuh dalam hal sosial, dan kami lumpuh di dalam hal kesehatan. Sehingga begitu banyak yang terjangkit virus corona dan juga sudah banyak yang meninggal. Hanya dokter-dokter yang di Indonesia saja kematian sudah mencapai angka 100 orang. Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui hal tersebut supaya kami selalu dekat bersandar kepada Engkau dan juga menyadari kelemahan kami sebagai manusia. Dan juga dalam situasi COVID seperti sekarang, kami akan mengangkat tema yang berkaitan dengan penyakit. Engkau pimpin, buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan melihat topik yang akan kita kupas pada hari ini yang berkaitan dengan sakit penyakit. Penyakit adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam hidup manusia. Banyak hal yang tidak bisa kita hindari, banyak hal yang kita tidak bisa tolak di dalam hidup ini. Padahal apa yang akan terjadi ini tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Salah satunya adalah sakit penyakit. Nah, ketika kita berbicara tentang penyakit, ada berbagai macam faktor-faktor timbulnya penyakit-penyakit di dalam hidup ini. Dan ketika kita ingin memperoleh kesembuhan, ketika ingin mendapatkan solusi, ketika ingin mendapatkan jalan keluar dari segala sakit penyakit yang dialami, maka kita harus mencari penyebab munculnya penyakit tersebut. Seorang dokter, dia tidak akan bisa memberikan pengobatan. Seorang dokter tidak akan bisa keluarkan resep. Seorang dokter tidak akan bisa melakukan tindakan medis ketika dia belum mengetahui penyebab munculnya penyakit, lalu apa jenis penyakit yang dialami oleh seseorang. Karena itulah dokter perlu melakukan semacam diagnosa. Kira-kira penyakitnya apa? Lalu penyebabnya apa? Nah, setelah tahu penyebabnya, sudah ditemukan penyakitnya, barulah ada tindakan medis. Karena itulah sangat penting bagi seorang dokter. Dan demikian pula hari ini, ketika kita berbicara tentang sakit penyakit, setelah saya gali di dalam Alkitab, saya temukan banyak faktor-faktor penyebab munculnya penyakit. Namun saya hanya meringkas menjadi 7 faktor penyebab munculnya penyakit, dan saya bagi menjadi 7 topik yang menarik. Yang pertama, penyakit muncul karena gaya hidup yang tidak sehat. Bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana kita menikmati junk food, minuman-minuman yang begitu banyak mereknya, yang begitu banyak mengandung pengawet, mengandung berbagai macam zat-zat kimia. Selain itu, kita kerja, kita tidur tidak teratur. Apalagi sejak munculnya COVID, gaya hidup kita tuh berubah. Antara siang dan malam itu sudah tidak bisa kita atur lagi. Yang kedua adalah situasi dan kondisi yang terjadi di dunia. Bisa saja kita sudah berupaya menjaga kesehatan semaksimal mungkin, tapi karena munculnya COVID di dunia, kita juga tidak berdaya dan kita juga bisa menjadi salah satu korban dari situasi kondisi yang melanda dunia oleh virus corona ini. Yang ketiga adalah hukuman Tuhan atas dosa manusia. Ternyata di dalam Alkitab ini, kadang-kadang Tuhan menghukum, menghajar, menegur seseorang melalui sakit penyakit. Kalau penyebabnya adalah hukuman Tuhan, maka pertobatan merupakan solusi yang terbaik untuk memperoleh kesembuhan. Dan yang keempat adalah pencobaan dari iblis. Kasus Ayub, begitu sempurnanya hidup Ayub, seorang yang takut akan Allah, saleh dan menjauhi kejahatan, tapi dia juga tidak bisa terhindar yang namanya sakit penyakit. Apa yang menyebabkan Ayub sakit? Dengan jelas Alkitab mengatakan dia dicobai oleh iblis. Dan yang kelima, kasih karunia Tuhan. Ada kalanya penyakit itu disebabkan oleh kasih karunia Tuhan. Kemudian yang keenam, menyatakan kemuliaan Tuhan. Artinya adalah melalui sakit penyakit yang engkau alami, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Sehingga ketika engkau disembuhkan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang yang akan bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh adalah cara menuju kematian.
Dengan kata lain, penyakit ini adalah suatu media yang dipakai Tuhan untuk membawa seseorang pulang ke sorga. Nah, dari 7 ini yang akan saya kupas adalah poin yang kelima, yaitu penyakit karena kasih karunia Tuhan. Oke, penyakit karena kasih karunia Tuhan. Nah, dari topik yang kelima ini, kita akan lihat, kita akan membuktikan, betulkah ada semacam hal demikian, bahwa penyakit ini merupakan kasih karunia dari Tuhan. Nah, kedengarannya ini memang agak aneh dan sulit diterima oleh akal. Jika saya katakan bahwa salah satu penyebab munculnya penyakit itu adalah karena kasih karunia dari Tuhan, kesannya adalah seakan-akan Tuhan ini jahat, seakan-akan Tuhan ini kejam. Kenapa manusia diberikan sakit penyakit? Kenapa manusia diberikan penderitaan? Bukankah selama ini kita tahu Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu Bapa kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan tidak mungkin seorang ayah memberikan kalajengking kepada anaknya yang meminta roti. Bukankah menunjukkan bahwa Allah itu memberikan yang terbaik bagi hidup kita? Bagaimana bisa dikatakan baik jika Allah memberikan sakit penyakit kepada kita? Tapi tunggu dulu. Di judul ini saya sudah katakan bahwa penyakit ini adalah salah satu wujud kasih karunia Tuhan. Dan saya akan buktikan bahwa memang sakit penyakit ini merupakan salah satu wujud kasih karunia dari Tuhan. Fakta ini ada di dalam Alkitab. Hal ini dialami oleh Rasul Paulus, seorang rasul besar, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Walaupun dia seorang rasul yang disertai Tuhan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi dia juga tidak bisa menghindari yang namanya sakit penyakit. Galatia 4 ayat 3. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena aku sakit pada tubuhku. Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Ketika dia datang ke kota Galatia, pertama kalinya ternyata dia sedang sakit di dalam tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa penyakit itu bisa menyerang siapapun, bisa menyerang bahkan seorang hamba Tuhan pun. Maka engkau tidak bisa mengatakan ketika hamba Tuhan diserang oleh penyakit, hamba Tuhan tidak disertai Tuhan. Tidak bisa begitu. Bahkan saya ingin katakan kasus Paulus ini adalah penyakit adalah kasih karunia dari Tuhan. Bagaimana sebagai manusia umumnya, ketika mengalami sakit penyakit, dia pasti ingin memperoleh kesembuhan. Betul? Dengan berbagai macam cara, baik medis, dengan cara doa dan sebagainya. Demikian pula Paulus ketika dia mengalami sakit penyakit, dan penyakit yang dialami oleh Paulus ini adalah penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Karena itulah dia berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali memohon agar Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, Yesus Kristus, dan dia percaya, dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Maka dia berharap Sang Penyembuh Yesus Kristus, Allah yang hidup, berkenan untuk menyembuhkan sakit penyakit yang dia alami. Kita coba lihat bagaimana permohonan dari Paulus tentang masalah penyakitnya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita lihat lukisan perkataan dari Rasul Paulus ini.
Khususnya di ayat yang ke-8, satu kalimat, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Artinya, ketika menghadapi sakit penyakit itu, Rasul Paulus juga berdoa. Rasul Paulus juga mengharapkan kesembuhan. Karena itulah dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Namun bagaimana jawaban Tuhan? Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu Tuhan jawab setelah 3 kali Paulus itu berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan. Nah, di sini kita lihat sangat jelas bahwa penyakit ini adalah salah satu wujud kasih karunia Tuhan untuk manusia. Untuk apa? Di sini sejelas untuk mencegah kesombongan pada diri Paulus. Lihat lebih jauh, lebih tajam ayat yang ke-8 ini. Apa sih makna dari perkataan Paulus, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan? Nah, apakah Anda membayangkan dia tutup mata, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan penyakitku, amin, 1 kali. Lalu tutup mata lagi, Tuhan sembuhkan aku, amin, 2 kali. Saya mempunyai tafsiran, 3 kali berseru kepada Tuhan itu bukan makna 3 kali berdoa dalam waktu yang singkat. 3 kali berseru kepada Tuhan, saya bisa tafsirkan begini. Yang pertama kali, mungkin karena sudah tidak tahan lagi dengan sakit penyakit yang dia alami, penyakit menahun, penyakit panjang yang tidak kunjung selesai. Akhirnya dia mengkhususkan waktu 1 kali, mungkin katakanlah 1 minggu. Dia konsentrasi, dia tekun berdoa. 1 minggu dia banyak habiskan waktu. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan jamah aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan cabut duri yang ada di dalam dagingku agar aku dipulihkan sehingga aku bisa melayani Engkau, tidak dihalangi oleh sakit penyakit lagi. Itu mungkin ya. Tapi setelah 1 minggu dia berdoa, tidak ada jawaban dari Tuhan. Lalu dia kesempatan lain, tingkatkan lagi. Bukan 1 minggu lagi, 2 minggu dia konsentrasi berdoa, tekun di dalam doa. Tuhan tetap tidak jawab. Sampai suatu ketika dia tingkatkan lagi, katakanlah doanya menjadi 3 minggu. Mungkin ditambah lagi dengan doa puasa selama 3 minggu itu. Dan ketika ketiga kalinya dia berdoa, pada ketiga kali itulah Tuhan memberikan jawaban. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya adalah, Saulus, kamu nggak usah doa lagi. Saulus, engkau tidak perlu berdoa dan aku tidak akan menyembuhkan engkau. Karena penyakit yang ada di dalam tubuhmu itu adalah kasih karuniaku untukmu. Apakah Paulus bisa terima? Waktu pertama kali dia berdoa belum bisa terima, kedua kali dia belum bisa terima, tapi ketiga kali ketika Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Penyakit itu adalah kasih karunia, dan Paulus sadar bahwa penyakit itu punya tujuan. Melalui sakit penyakit itu Tuhan justru menunjukkan kasihnya kepada Paulus supaya dia tidak sombong, tidak angkuh. Bagaimana reaksi jawaban Paulus atas jawaban Tuhan? Coba lihat kembali ayat 9 dan 10. Ketika Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan kata lain, Paulus, apakah engkau ingin aku menyalurkan kuasaku secara sempurna atas dirimu? Kalau engkau mau, maka engkau akan harus membayar harga. Dan harga yang engkau terima adalah penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Nah, setelah Paulus mengerti apa tujuan Tuhan tetap membiarkan penyakit di dalam tubuhnya, maka dia berubah total sudut pandangnya. Sejak saat itu dia tidak pernah berdoa lagi memohon kesembuhan dari Tuhan. Dan dia berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Malah sekarang berbalik. Yang tadinya dia mengeluh, yang tadinya dia berdoa supaya dia sembuhkan, tapi setelah tahu bahwa penyakit itu adalah kasih karunia Tuhan, maka dia berkata, aku malahan bangga, aku bermegah karena aku percaya walaupun aku sakit penyakit, tapi kuasa Tuhan Yesus akan turun menaungi aku. Di dalam ayat 10, karena itulah aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan dan lain sebagainya. Artinya setelah dia mengerti, dengan rela, dengan tenang, dengan senang dia terima sakit penyakit itu.
Nah, hari ini, apakah engkau sakit yang tidak sembuh-sembuh? Engkau sudah ke dokter, tidak sembuh-sembuh. Engkau sudah lakukan berbagai macam cara, tidak sembuh-sembuh. Engkau juga sudah berdoa, bahkan sudah berpuasa, tidak sembuh-sembuh juga. Mungkin itu adalah penyakit karena kasih karunia Tuhan. Apakah engkau bisa terima? Apakah engkau bisa lapang dada? Itulah yang menjadi tantangan iman bagi Bapak Ibu. Karena adanya penyakit yang melekat dalam tubuh Paulus, rupanya hal itu sangat mengganggu di dalam pelayanannya. Terpaksa Paulus didampingi oleh seorang dokter pribadi yang bernama Dr. Lukas, atau di Alkitab dia tidak menggunakan istilah dokter, karena istilah dokter itu adalah istilah zaman sekarang, zaman modern, zaman medis yang sudah meningkat tinggi. Oke, dokter. Nah, di dalam Alkitab dipakai tabib. Kita lihat Kolose pasal 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ternyata dokter atau tabib Lukas ini merupakan rekan kerja Paulus. Karena dia menjadi rekan kerja Paulus, maka dia tahu persis di mana Paulus melakukan pelayanan, apa saja pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, masalah kesulitan apa saja yang dihadapi oleh Paulus, sehingga dia bisa menuliskan kisah pelayanan Paulus dengan sangat jelas, dengan sangat baik di dalam kitab yang dia tulis, yaitu Kisah Para Rasul. Dr. Lukas bukan hanya menulis Kisah Para Rasul, dia juga lah yang menulis Injil Lukas. Jadi dokter ini menulis dua kitab, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan di Kisah Para Rasul ini adalah kisah sejarah gereja awal. Dan di dalam Kisah Para Rasul itu hanya memuat dua tokoh utama. Pasal 1 sampai pasal yang ke-12 ini adalah jatahnya Rasul Petrus. Banyak dia lakukan hal-hal yang dilakukan oleh Petrus. Sedangkan pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-28 ini adalah jatah atau bagian dari Paulus. Dia tahu betul sehingga dia bisa menulis secara mendetil saat ini Paulus ada di mana, di kota mana, saat ini Paulus bertemu dengan siapa, saat ini apa pelayanan yang dilakukan Paulus, dia tuliskan dengan sangat rinci. Itulah Dr. Lukas. Oke? Mungkin kebiasaan menulis resep itu terwujud di dalam kebiasaan di dalam menulis kitab suci, khususnya Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang begitu detail dia uraikan. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, apa sih sesungguhnya penyakit Paulus itu? Tadi Anda sudah baca, Paulus berdoa mohon Tuhan sembuhkan, mohon Tuhan cabut duri yang ada di dalam dagingnya. Lalu penyakit apa yang dialami oleh rasul besar, rasul yang luar biasa ini? Selama ini ada dua tafsiran tentang penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah sakit pada matanya. Oke, yang kedua adalah sakit pada tubuhnya. Tentu baik mata maupun tubuh itu satu kesatuan. Oke, ini fisik dia. Nah, kita akan analisa kedua macam penyakit tersebut. Mana yang lebih dominan, kemungkinan terbesarnya mana? Kalau saya mungkin menganalisa, kemungkinan terbesar itu adalah mata. Walaupun kita tidak bisa mengabaikan bahwa tubuh Paulus juga sering mengalami sakit penyakit. Kita lihat masalah mata ini. Kemungkinan pertama adalah penyakit yang dialami Paulus itu adalah sakit pada matanya. Kenapa kita bisa sampai pada asumsi demikian? Mungkin Anda masih ingat ketika Paulus mengalami pertobatan dalam perjalanan dari menuju ke Damsyik. Saat itu dengan kuasa dari mahkamah agama dia pergi ke kota Damsyik, ingin melakukan pembunuhan, penyiksaan dan juga memenjarakan orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Nah, di tengah perjalanan itulah dia melihat sinar terang. Sinar itu lebih terang daripada matahari dan akibatnya adalah kornea matanya terbakar. Kornea matanya itu rusak sehingga matanya buta selama 3 hari, tidak bisa melihat. Walaupun kelihatan matanya masih normal, tapi sudah nggak bisa melihat sesuatu lagi sehingga perlu dituntun oleh teman-temannya. Anda pernah melihat matahari secara langsung? Menatap berapa lama, berapa kuat Anda menatap matahari itu?
Tapi Paulus berkata, sinar yang dia lihat itu lebih terang daripada matahari. Saya nggak kebayang. Karena matahari yang kita lihat saja sudah begitu terang. Tapi dia berkata lebih terang daripada matahari. Kita lihat bagaimana dia ungkapkan dan pengalaman dia melihat sinar terang itu. Kisah Rasul pasal 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kisah pertobatan Paulus. Di dalam Kisah para Rasul dicatatkan oleh Dr. Lukas sebanyak 3 kali. Kisah Rasul pasal 9, Kisah Rasul pasal 22, dan Kisah Rasul pasal yang ke-26. Dan kita akan lihat di pasal 26-nya. Ayat yang ke-12, dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kita lihat perkataan Paulus, cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Kemungkinan itulah yang mengakibatkan matanya itu rusak, kornea matanya itu buta, sehingga dia tidak bisa melihat lagi. Sinar yang begitu terang, dan kita tidak tahu berapa lama sinar yang begitu terang itu langsung menyorot, langsung menembak pada mata Paulus. Kita tidak tahu. Karena setelah ada sinar terang, lalu ada suara yang mengatakan kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Oke, saat itulah akhirnya terjadi dialog. Tuhan memperkenalkan diri. Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita lihat setelah dia melihat sinar yang terang itu. Sekarang kita beralih ke pasal yang ke-9-nya. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ayat 10, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Jadi setelah Paulus buta matanya, lalu dituntun temannya tetap menuju ke Damsik. Tapi sekarang mungkin sudah berubah. Yang awalnya dengan surat kuasa mahkamah agama, dia ingin menganiaya, menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus di kota Damsik. Tapi sekarang mungkin setelah mengalami penglihatan, setelah mendengarkan suara, terjadilah pertobatan pada diri Paulus. 3 harinya dia tidak bisa melihat. 3 harinya matanya buta. 3 hari dia harus dituntun, benar-benar lutut, tidak bisa melihat sedikit pun cahaya. Bapak Ibu, bayangkan. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin Tuhan Yesus sampaikan melalui sakit penyakit matanya ini. Artinya adalah, Saulus, dengan mata jasmanimu yang terang engkau bisa melihat jelas. Tapi sekarang matamu saya butakan, engkau bisa melihat apa? Artinya, engkau tidak akan bisa mengenal Allah yang benar kalau mata rohanimu tidak dibukakan oleh Tuhan. Engkau buta, engkau tidak tahu Allah mana yang benar, Allah mana yang harus disembah. Itu makna simbolis melalui butanya mata Paulus selama 3 hari itu. Kita lihat memang sewaktu Saulus itu ditumpangi tangan oleh Ananias, matanya disembuhkan. Namun tafsiran saya, tidak 100% matanya itu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan sengaja sisakan, Tuhan sengaja biarkan ada tanda, ada kenang-kenangan untuk Saulus. Kita lihat di ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Perhatikan perkataan dari Ananias, supaya engkau dapat melihat lagi. Karena sudah 3 hari dunia gelap, sudah 3 hari dia tidak bisa apapun. Dia hanya bisa ngomong,
Tapi dia tidak bisa melihat siapa yang ngomong dengan dia. Dia juga tidak bisa melihat Ananias wajahnya seperti apa. Dia hanya tahu ada seseorang datang menumpangkan tangan di atas kepalanya dan berbicara dengan dia. Ananias berkata, supaya engkau dapat melihat lagi. Dan ketika Ananias tumpangkan tangan itulah, seakan-akan ada suatu selaput yang gugur dari mata Paulus. Dan begitu gugur, dia bisa melihat lagi. Oh, ternyata Ananias wajahnya seperti ini. Bapak Ibu yang saya kasih. Tapi apakah sembuh total? Saya katakan sengaja Tuhan tidak mau sembuhkan secara total. Kenapa? Karena ini peristiwa besar. Supaya Saulus selalu ingat tentang penganiayaan yang dia lakukan dan bagaimana dia bertobat kepada Tuhan. Kenapa saya bisa sampai menarik kesimpulan penyakit mata yang dialami oleh Paulus? Kita lihat beberapa ayat berikut ini. Kita lihat Galatia pasal 4 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 tadi kita sudah baca, kita coba baca ulang ya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Ayat 15, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagianmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Perhatikan kalimat ini. Aku sakit pada tubuhku. Okay? Paulus menceritakan kondisi tubuhnya waktu bertemu dengan jemaat di Galatia. Dia sakit pada tubuhnya. Lalu bagian tubuh mana yang sakit? Perhatikan kalimat kedua. Kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Jadi asumsi di sini waktu bertemu dengan jemaat yang ada di kota Galatia, penyakit yang dialami Paulus saat itu adalah matanya. Apakah mungkin matanya bengkak? Matanya sering sakit, matanya sering berair. Intinya adalah mata yang dialami oleh sakit mata yang dialami Paulus begitu mengganggu di dalam aktivitas pelayanannya. Karena itulah dia mengalami kesulitan, maka dia berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan. Ternyata Paulus kayaknya sudah mengerti zaman dulu itu teknologi untuk cangkok mata yang hari ini dijalankan oleh dokter-dokter cangkok mata, transparansi mata. Ternyata teknologi itu Paulus sudah membayangkan mata dicungkir keluar lalu dimasukkan lagi dengan mata yang baik dan sehat. Artinya Paulus bermasalah dengan mata. Lalu ayat yang lain yang menunjukkan Paulus itu bermasalah dengan matanya adalah kita lihat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ketika Paulus menulis kitabnya, ternyata ada huruf-huruf yang ditulis oleh Paulus itu besar-besar. Kenapa? Supaya Paulus bisa melihat dengan jelas waktu dia menulis kalimat mana yang harus diperbaiki dan bagaimana uraian penjelasan dia. Itu masalah dengan mata. Dan saya tidak yakin di zaman Paulus itu sudah ada kacamata. Belum tentu ada. Karena itulah dia waktu menulis dia membutuhkan huruf-huruf yang besar agar ketika dia menulis dia bisa koreksi kembali sudah benar atau belum. Nah, di dalam penulisan Alkitab memang ada dua cara. Cara pertama adalah sang penulis ini menggunakan jasa orang lain yang disebut kerani. Kerani ini adalah tukang tulis yang hari ini mungkin ibarat itu seperti notaris. Yang kedua adalah tulis sendiri. Nah, Paulus ketika menulis kitab suci juga kemungkinan dua-duanya dia pakai. Satu sisi dia pakai orang lain untuk menulis, dia hanya eja. Sisi lain dia menulis sendiri. Bapak Ibu yang saya kasihi. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan penyakit Paulus itu adalah sakit pada tubuhnya. Kenapa saya bisa simpulkan secara demikian? Ketika Paulus melakukan pelayanan, dia banyak sekali mengalami siksaan, pukulan, cambukan pada tubuhnya. Karena banyaknya saraf-saraf yang mati, sehingga sirkulasi darah di dalam tubuh Paulus itu sangat tidak lancar.
Dan dampak sirkulasi yang tidak lancar tersebut, tentu penyakit itu pada bermunculan. Kita lihat ayat Alkitabnya, 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bapak Ibu perhatikan. Dia berkata, aku didera di luar batas. Aku pernah disesah 5 kali oleh orang Yahudi. Dan setiap kali disesah, jumlahnya adalah 40 kurang 1 pukulan. Artinya 39 kali. Jadi di punggung Paulus sudah pernah kena sesah, kena pukulan 195 kali. Berapa banyak saraf-saraf di punggung dia yang rusak dan mati. Dia pernah dilempari batu sampai akhirnya meninggal gara-gara dilempari dengan batu. Dengan demikian tentu batu yang melukai dia sampai membuat dia kehilangan nyawa, membuat banyak saraf-saraf dia yang terputus. Dengan kondisi demikianlah, kemungkinan sirkulasi darah dalam diri Paulus itu tidak lancar, maka dia sering sakit-sakitan. Sehingga tidak heran, di dalam pelayanannya dia selalu didampingi oleh Dr. Lukas. Bayangkan seandainya Paulus mau KKR, mau melakukan pelayanan, tiba-tiba dia jatuh sakit. Nah, waktu itulah dia dibantu oleh dokter atau tabib Lukas. Artinya, Tuhan juga mengizinkan pengobatan lewat medis, pengobatan oleh dokter. Jadi bukan berarti harus bersandar iman terus, tidak. Tapi kesembuhan tetap ditentukan oleh Tuhan, ada di tangan Tuhan. Lalu apa tujuan Tuhan membiarkan Paulus mengalami sakit penyakit? Tadi bagian awal saya sudah singgung, tujuannya adalah mencegah Paulus, rasul yang luar biasa itu, jangan sampai tinggi hati atau menjadi sombong. Jangan sampai dia menjadi sombong. Kenapa saya katakan tujuan penyakit itu supaya Paulus tidak menjadi sombong atau tinggi hati? Lihat kembali di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Karena sudah kita baca berulang kali, maka saya tidak baca lagi. Saya hanya menekankan kalimat tertentu. Supaya aku jangan meninggikan diri. Itu Paulus tangkap tujuan dari penyakit yang diberikan kepada dia. Dan setelah dia tahu tujuan penyakit itu adalah untuk dia supaya dia tidak sombong, penyakit itu adalah kasih karunia karena penyataan-penyataan yang diterima oleh Paulus yang luar biasa. Maka setelah mengerti tujuan penyakit, dia terima dengan senang dan rela. Sejak saat itu dia tidak berdoa lagi mohon kesembuhan dari Tuhan. Tadi saya sudah katakan, tujuan penyakit itu mencegah Paulus jangan sombong atau tinggi hati. Dia sadari betul. Kenapa demikian? Karena potensi Paulus untuk menjadi tinggi hati itu sangat-sangat tinggi. Oke? Dia menjadi sombong itu sangat berpeluang. Kenapa demikian? Karena Paulus itu memiliki banyak kelebihan-kelebihan dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Paling tidak ada 7 kelebihan yang dimiliki oleh Paulus dibandingkan dengan rasul-rasul lain. Yang pertama, dia dipilih secara khusus dan istimewa oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, dari semua rasul, pendidikan dia yang paling tinggi. Yang ketiga, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, penulis kitab suci kurang lebih 40 orang. Tapi penulis kitab suci terbanyak itu adalah Paulus. Paling tidak ada 13 kitab yang ditulisnya. Kemudian yang keempat, dia memiliki kuasa yang dahsyat. Yang kelima, paling banyak menderita untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Yang keenam, paling sering masuk keluar penjara karena pelayanan Injil. Dan yang ketujuh, satu-satunya rasul yang pernah diangkat ke sorga ketika dia masih hidup di dunia. Kita akan analisa ketujuh ini secara singkat karena kita dibatasi oleh waktu. Yang pertama, dipilih Tuhan secara khusus dan istimewa. 12 murid itu dipilih oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih hidup, ketika Tuhan Yesus itu masih ada di dunia. Di Lukas pasal 6 ayat 13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul.
Lalu siapa saja rasul-rasul itu? Di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 disebutkan namanya ada 12 orang itu. Itulah rasul. Jadi mereka dipilih oleh Tuhan Yesus secara langsung sewaktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia. Tapi tidak demikian dengan Saulus. Saulus justru dipilih oleh Tuhan secara istimewa setelah Tuhan Yesus ada di sorga. Artinya ini pilihan dari sorga, pilihan dari tempat tinggi. Ini pilihan yang sangat istimewa. Saulus, seorang yang anti Kristen, justru akhirnya menjadi seorang rasul besar di dalam agama Kristen. Bagaimana Tuhan memilih dia? Dan Bapak Ibu tahu, jika Tuhan tidak memilih Paulus itu menjadi rasulnya orang Kristen, kitab suci perjanjian baru kita itu sangat tipis. Karena sebagian besar kitab suci perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Lihat kembali bagaimana Tuhan pilih dia. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan diberitakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Perhatikan, Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang awalnya dia tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Yang dia tahu Yesus itu sebagai seorang penyesat, sebagaimana anggapan dari para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Karena Saulus sendiri juga adalah pemimpin agama Yahudi. Ada kemungkinan dia juga anggap Yesus ini semacam bidat yang berusaha menghancurkan agama Yahudi yang sudah dipegang oleh dia dan nenek moyang dia turun-temurun. Bapak Ibu yang saya kasih, nah setelah dia mendapat penglihatan, Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu Tuhan juga menyediakan seorang bernama Ananias di kota Damsyik supaya dipertemukan dengan Paulus, supaya mendoakan dan menumpangi tangan kepada Paulus, bahkan membaptis Paulus. Tapi bagaimana reaksi Ananias? Dia takut untuk bertemu dengan Paulus, karena dia sudah mendengar bagaimana ganasnya sepak terjang Paulus. Karena itulah ketika dia berargumen dengan Tuhan, Tuhan berkata kepada Ananias. Kita lihat dialog Ananias ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan berkata kepada Ananias, Ananias, kamu pergilah ketemu Paulus, karena ini alat pilihan bagiku, orang yang berharga di dalam pelayananku, untuk beritakan Injil kepada orang-orang level atas, kepada raja-raja, kepada orang-orang yang non-Yahudi. Ini adalah tugas yang diberikan Tuhan. Yang kedua, dari semua rasul, pendidikan Paulus ini adalah yang paling tinggi. Karena memiliki pendidikan paling tinggi dan pengetahuannya sangat luas, maka Tuhan memberikan tugas spesial kepada Paulus. Kita lihat kembali ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namamu kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Perhatikan, ini tugas Paulus kepada Tuhan. Kenapa Tuhan hanya menugaskan Paulus untuk memberitakan Injil, memperkenalkan tentang anugerah keselamatan kepada bangsa lain? Karena pergaulan Paulus itu luas, pengetahuan luas, sehingga ketika dia berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, pengetahuan itu sangat menolong di dalam pelayanan. Lalu pergaulan Paulus itu cukup tinggi levelnya, sehingga dia kalau mau bertemu dengan raja-raja itu mudah, tidak ada kesulitan. Jika yang diutus itu Petrus atau Yakobus atau rasul lain bertemu dengan raja-raja, itu levelnya nggak kena. Artinya ini alat pilihan Tuhan yang sangat istimewa, karena ditunjang juga latar belakang pendidikannya. Raja Agripa, ini raja orang Yahudi di masa pemerintahan kolonial
Romawi. Agripa maupun Gubernur Festus, mereka juga mengakui hikmat pengetahuan luas yang dimiliki oleh Paulus. Kita lihat bagaimana dia memberitakan kebenaran itu kepada Raja Agripa. Kisah Rasul 26 ayat 1, kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberikan pembelaan seperti berikut. Kita langsung masuk ke ayat 24. Setelah panjang lebar Paulus uraikan, memberikan pembelaan diri. Kemudian ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang begitu banyak itu membuat engkau gila. Festus itu sampai terkaget-kaget, sampai terkagum-kagum dan berkata, kamu gila Paulus, ilmu kamu membuat kamu gila. Karena yang diuraikan Paulus itu begitu panjang lebar dan sangat teliti. Tapi jawab Paulus di ayat 25, aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Kita lihat bagaimana hikmat pengetahuan yang dimiliki oleh Paulus. Yang ketiga, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, penulis kitab suci paling banyak itu adalah Paulus. Penulis kitab suci dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu kisaran ada 40 orang. Nah, dari 40 orang, penulis yang terbanyak menulis kitab suci dari 40 orang itu adalah Paulus. Dia menulis paling tidak ada 13 kitab suci perjanjian baru. Tinggal kitab Ibrani. Apakah dia juga yang tulis? Jika kitab Ibrani juga tulisan Paulus, maka ada 14 kitab yang ditulis oleh Paulus. Karena masih dalam perdebatan para teolog-teolog tersebut, ada yang mengatakan kitab Ibrani ditulis oleh Paulus karena dia mengerti latar belakang agama Yahudi dan juga kitab perjanjian lama. Karena kitab Ibrani banyak mengutip dan membahas tentang kitab suci perjanjian lama, khususnya korban-korban. Lalu hal itu, penulisan 13 kitab itu sangat memungkinkan karena ditunjang oleh pendidikan Paulus yang begitu tinggi dan pengetahuannya yang begitu luas. Karena itulah Paulus sangat-sangat berharga. Tentu banyak menulis kitab suci akan membawa kesombongan tersendiri pada Paulus. Bayangkan jika Paulus masih hidup sekarang. Ketika kita membaca kitab yang ditulis, bangga nggak Paulus? Bangga. Saya pun jangan jauh-jauh lah. Saya banyak menulis buku. Ketika saya melihat orang membaca buku saya, dia nggak tahu penulisnya adalah saya, maka saya rasanya bangga, betul nggak? Tentu hal itu juga bahaya, bisa membuat orang itu sombong. Saya pernah mentabiskan seorang pendeta di Bandung. Ternyata itu saya tabiskan itu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Saya tabiskan. Ternyata jauh hari sebelum saya tabiskan, dia sudah memiliki buku yang saya tulis, yaitu 52 ikhtisar khotbah kisah para rasul. Dia beli di toko buku Gramedia. Dia baca. Jadi begitu lewat waktu yang panjang, lalu saya tabiskan dia baru kaget. Loh, itu ternyata yang menulis buku itu adalah Pak Nathan. Wah, dia senang sekali setelah mengetahui penulis buku yang sudah dia miliki, yang sudah dibaca adalah saya, dan saya yang tabiskan dia. Bapak Ibu, ini adalah satu kebanggaan tersendiri, dan kebanggaan inilah yang sangat berbahaya, bisa menjatuhkan seseorang dalam kesombongan. Sama juga Paulus. Nah, Rasul Petrus juga mengakui hikmat dan pengetahuan Paulus di dalam penulisan kitab suci. Karena itulah Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 mengakui dengan terang-terangan bagaimana hikmat Paulus. Dia berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dalam hal itu dibuatnya dalam semua surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Perhatikan yang saya cetak warna merah. Paulus, saudara kita kekasih, menulis menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus mengakui dia rasul.
Paulus juga rasul, tapi hikmat Paulus itu luar biasa sehingga dia menulis banyak kitab, dan kitab yang ditulis kadang-kadang sukar difahami. Artinya kalau orang tidak memiliki hikmat khusus untuk membaca kitab Paulus tidak mudah. Yang keempat, memiliki kuasa yang luar biasa dahsyat. Dari 12 murid Tuhan Yesus, hanya ada 2 murid yang memiliki kuasa sangat dahsyat, kuasa yang spesial, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Apa saja kuasa yang dimiliki oleh kedua rasul itu? Kita lihat pada layar berikut ini. Kuasa yang dimiliki oleh Petrus yang sangat spesial itu adalah bayangan dia. Sedangkan Paulus, kuasa yang dimiliki adalah baju dan sapu tangan yang pernah dipakai, punya kuasa Tuhan yang masih melekat di baju dan sapu tangannya. Kita lihat kuasa Petrus dulu. Kisah Rasul 5 ayat 15-16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga banyak orang dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Lihat, bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang, bisa mengusir setan. Ini adalah luar biasa kuasa Petrus. Tapi Paulus punya keistimewaan. Istimewanya di mana? Tentang kuasanya, Kisah Rasul 19 ayat 11-12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Perhatikan kata luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Bayangkan, kuasa Paulus sampai mengalir pada sapu tangan, pada baju yang dipakai. Mungkin ada orang yang iseng mau ketemu Paulus begitu susah, lalu dicoba baju yang pernah dipakai oleh Paulus ditaruh di atas orang sakit, orang itu sembuh. Ditaruh di atas orang kerasukan setan, setannya keluar. Kebayang nggak bagaimana dahsyatnya kuasa Paulus? Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit pendarahan. Wanita 12 tahun sakit pendarahan ketika menjamah jubah bagian bawahnya Tuhan Yesus. Tapi ingat, saat itu jubah Yesus masih melekat pada tubuhnya. Sedangkan Paulus, walaupun jubah dan sapu tangan sudah pisah sama orangnya, masih mengandung kuasa. Ini adalah hal yang luar biasa. Kemungkinan hal yang demikian inilah bisa membuat Paulus itu menjadi sombong. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, ini adalah kuasa luar biasa. Dengan kuasa yang demikian dahsyat itu, sangat berpotensi Paulus itu menjadi sombong, angkuh. Tapi dengan adanya sakit penyakit, membuat dia sadar, orang lain aku bisa sembuhkan, orang lain aku bisa pulihkan, tapi aku tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Dan aku berdoa kepada Tuhan juga nggak sembuh-sembuh. Dia sadar kuasa yang dimiliki itu hanya titipan Tuhan. Jadi apa yang perlu disombongkan? Bukan kehebatan diri sendiri, bukan kehebatan Paulus. Yang kelima, paling banyak menderita untuk Tuhan. Nah, ini sudah saya bacakan di awal tadi di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 27. Saya tidak akan baca ulang lagi, tapi Bapak Ibu masih bisa lihat di layar. Saya hanya menitik beratkan beberapa hal. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kita lihat ketika Paulus melakukan pelayanan sudah banyak pengalaman pahit, kesengsaraan, kesulitan, karam kapal, terkatung-katung, kurang makan, kurang pakaian dan lain sebagainya. Luar biasa penderitaan dia dalam bab Paulus. Ketika saya baca ini, saya merenung penderitaan saya sebagai seorang hamba Tuhan tidak seujung kuku Rasul Paulus. Sungguh dahsyat penderitaan yang dialaminya, sehingga layak jika Paulus berkata, kalian menderita, aku lebih menderita lagi. Itu yang masalah. Yang keenam, paling sering masuk penjara karena Injil. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 23, ini adalah kalimat yang diucapkan Paulus ketika mengadakan perpisahan dengan penatua-penatua di kota Efesus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh,
Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Lihat kalimat terakhir. Kalau Anda cermati, Anda perhatikan, Anda akan mengalirkan air mata. Dia tahu. Sampai di kota Yerusalem, sampai di kota manapun, penjara dan sengsara menunggu dia. Sengsara masuk ke dalam penjara, tidak bebas. Ketika engkau masuk penjara, 1 hari rasanya 1 minggu, rasanya 1 bulan. Kita bebas, kita nggak merasakan itu. Nah, karena banyak waktu yang dihabiskan oleh Paulus keluar masuk penjara, bukan karena kesalahan dia, bukan karena dosa dia, maka dia banyak menghabiskan waktu di dalam penjara karena pelayanan. Dan di dalam penjara itulah dia berhasil menulis 4 kitab suci. Ditulis di dalam penjara loh. Luar biasa kan? Di penjara dia tidak mengeluh, dia tidak meratap, tapi menyibukkan diri di dalam pelayanan. Dia menulis kitab suci. Dan salah satu orang yang dimenangkan di dalam penjara itu namanya adalah Filemon. Kita lihat kitab Kolose ditulis di penjara, kitab Filemon, kitab Filipi, dan juga kitab Efesus. Dan 4 kitab inilah yang sering kali kita sebut sebagai kitab yang ditulis di dalam penjara. Kitab-kitab penjara. Luar biasa orang yang satu ini. Di dalam penderitaan pun dia masih bisa melakukan pelayanan. Yang terakhir, satu-satunya rasul yang pernah diangkat ke sorga. Dari semua murid Tuhan Yesus, satu-satunya murid yang pernah diangkat ke sorga ketika masih hidup itu adalah Rasul Paulus. Walaupun Tuhan Yesus itu memiliki 3 murid yang sering kali disebut murid kesayangan dari total 12 orang itu, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ketiga murid kesayangan itu tidak pernah Yesus angkat ke sorga. Tapi untuk event-event tertentu, Yesus memang membawa mereka. Misalnya ketika Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi dan saat itu ada penampakan Musa dan Elia. Yang dibawa adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Itu momen yang luar biasa. Murid yang lain tidak dilibatkan. Lalu ketika Yesus doa di Taman Getsemani, 11 murid minus Yudas Iskariot masuk ke Taman Getsemani. Tapi Yesus membawa 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes, perlemparan batu jauhnya. Artinya 3 murid ini spesial di mata Tuhan. Tapi walaupun spesial, Tuhan Yesus tidak pernah angkat ke sorga, tapi Paulus pernah diangkat ke sorga ketika dia masih hidup di dunia. Kita lihat ayatnya, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 2. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Inilah pengalaman Paulus diangkat ke sorga. Setelah dia angkat ke sorga, dia melihat sorga, semangat pelayanannya menjadi luar biasa. Sehingga di dalam kitab Filipi pasal 2 dia berkata, hidupku untuk Kristus, matiku pun untuk Kristus. Kalau aku boleh memilih, aku ingin pergi dan diam di sana. Kenapa dia bisa berkata demikian? Bahwa kematian adalah sebuah keuntungan karena dia sudah melihat sorga. Bagaimana indah, bagaimana mulianya sorga. Dia tidak sabar lagi ingin meninggalkan dunia. Tapi karena tugas pelayanan belum selesai, maka dia berkata, aku akan tinggal di dunia ini karena pelayanan, karena kamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan penjelasan hari ini. Dengan segala potensi dan kelebihan Paulus, sangat memungkinkan Paulus itu menjadi sombong. 7 poin yang sudah saya sebutkan itu. Karena itu untuk mencegah kesombongan Paulus, Tuhan memberikan penyakit kepada Paulus. Dan penyakit itulah yang kita katakan kasih karunia. Karena itu, jika hari ini engkau sudah berdoa, sudah berobat kemana-mana, penyakitmu tidak sembuh-sembuh, kemungkinan adalah kasih karunia Tuhan.
Misalnya, jika engkau punya banyak talenta, engkau punya penyakit, itu bisa kasih karunia. Engkau kaya raya, tapi engkau tidak bisa sembuh walaupun engkau sudah keluar banyak duit, itu bisa saja kasih karunia supaya engkau tidak sombong. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan wawasan bagi kita, dan untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci dari 7 penyebab munculnya penyakit ini. Yang saya kupas hari ini baru 1 poin, kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke link YouTube kami, yaitu Jesus Christ Community. Dan Bapak Ibu akan temukan ada 7 macam penyebab penyakit, dan setiap macam penyakit itu pasti ada jawaban pada solusi. Karena saya rindu Anda menemukan jawaban atas penyakit-penyakit yang engkau alami, supaya engkau disembuhkan. Dan jika tidak disembuhkan pun engkau dapatkan kekuatan. Sama seperti Paulus, Tuhan tidak sembuhkan, tapi dia dapat kekuatan melalui penyakitnya, sehingga dia terima penyakit itu sebagai kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji syukur hormat bagi namamu Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Engkau sudah membukakan satu pengertian yang baru bagi kami, yaitu penyakit adalah kasih karunia. Walaupun kami merindukan kesembuhan, tapi kesembuhan bukan ditentukan oleh kami. Seringkali juga kesembuhan bukan ditentukan oleh dokter, sehingga kami bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak mau menyembuhkan kami? Paulus sudah temukan jawabannya. Kenapa penyakitnya tidak disembuhkan? Karena penyakit itu adalah kasih karunia. Semoga kasih karunia ini bisa kami pahami sebagai satu wujud bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau ingin memelihara iman kami supaya kami tidak jatuh di dalam kesombongan rohani, kami tidak jatuh karena kesombongan keangkuhan dalam diri kami. Terima kasih pengajaran begitu berharga untuk kami jalankan, terapkan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta T. Ching Hua. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman dan doa syafaat, saya mewakili jemaat dan simpatisan mengucap terima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati Pak. Pengumuman 1. Karena penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi di Jakarta dan Hotel 6 Center belum dibuka untuk umum, maka ibadah bulan September 2020 tetap akan diadakan ibadah secara online. 2. Berhubungan kegiatan kunjungan atau visitasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi di 085694953333 untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa-masa yang sulit akibat COVID-19. Gembala CMC GCC memberikan khotbah pendek berdurasi sekitar 30 menit yang disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu. Tema membangun karakter Kristiani. Tema ini juga terdiri dari 7 episode, telah selesai ditayangkan. Bagi Bapak Ibu belum sempat menonton, bisa kunjungi link YouTube Jesus Christ Community. 4. Sebagai pengganti dari tema membangun karakter Kristiani, mulai tanggal 2 September 2020 ditayangkan mini seri khotbah dengan topik penyakit menurut Alkitab. Sebuah topik menarik dan terdiri dari 7 subtopik. Setiap hari Rabu akan ditayangkan satu topik. 5. Kelas pengajaran Alkitab Zoom Sabtu depan tanggal 12 September 2020 jam 19 sampai jam 21 membahas topik manfaat Alkitab dalam kehidupan umat Kristen bagian 2. 6. Akan segera dibuka kelas pengajaran via Zoom dengan tema Allah Tritunggal dan Allah Esa setiap hari Senin jam 19 sampai jam 21. Pelajaran ini akan diadakan 10 kali pertemuan. Bagi yang tertarik harap mendaftarkan diri kepada Pendeta Tony Hartanto. Nomor HP 0813886333
3968 dengan biaya 50.000. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penemuan vaksin COVID-19 produksi RRC yang sedang diuji coba di Indonesia berhasil efektif, sehingga bisa segera diproduksi secara massal. Untuk kondisi ekonomi di Indonesia supaya tetap stabil dan pemerintahan Republik Indonesia diberikan hikmat, kebijaksanaan dan solusi yang tepat dalam menangani COVID-19 di seluruh wilayah NKRI, serta pembelian gedung gereja. Kita imani bahwa tahun depan Tuhan akan menyediakan apa yang kita impikan. Untuk yang sakit, Tuhan Yesus jamak satu persatu. Pak Tan Eliezer stroke, Pak Ameng asam lambung, Ibu Lim Himlan, Mama Bu Rahel, mertua Pendeta Nathan Jurnawan yang masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk, Ibu Sudiati, Marlena Handojo, cucu Pak Rahmat Handojo, positif COVID-19. Kami mohon Tuhan pulihkan mereka. Tuhan melindungi tenaga medis yang berada di garis terdepan dalam peperangan COVID-19, terutama jemaat kita, Pendeta Dr. Lilis Haryanti, Dr. Astari, Putri Bu Yemima. Sebelum kami pulang, mari kami terima berkat dari hamba-Mu Pendeta Nathan Jurnawan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tsinghua. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat dari sorga. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati di dalam setiap pekerjaan saudara. Walaupun dunia digoncang oleh COVID, ekonomi mengalami resesi, Tuhan berkenan melindungi dan memberkati engkau. Saudara-saudari akan diberkati di dalam perjalanan, kemanapun engkau melangkah. Walaupun virus corona ada di mana-mana, Tuhan akan melindungi dan membungkusmu. Saudara-saudari akan diberkati di dalam kesembuhan. Yesus Kristus sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Jika saat ini engkau sedang menghadapi sakit corona, maka berserulah kepada Tuhan. Kecuali jika Tuhan menghendaki sebagai wujud kasih karunia-Nya. Sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian bagian ref semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu minggu depan pada topik yang menarik lainnya.